Tapi ngelihat Sandra Dewi dalam dokumentasi Kejagung tidak terlihat saat penggeledahan di rumah. Saya nggak ngelihat, saya nggak mantau, karena buat saya ini bukan tentang satu orang ya. Jangan karena kebetulan dia public figure jadi seolah-olah semua kesalahan ditimpakan ke dia, itu juga nggak fair. Tetapi saya bicara dalam ranah pekerjaan saya selalu mengatakan kalau sedang menghadapi kasus seperti ini, pertama adalah indikasi belum tersangka tapi sudah ada indikasi kuat, harus ada pencekalan semuanya, semua yang terlibat, baik di pihak swastanya, dan jangan hanya pihak swastanya tapi juga pihak dari perusahaan negaranya, beberapa sudah ditetapkan. Tapi saya kira akan ada gerbong panjang ya, dan juga di kementerian, bukan hanya di BUMN-nya, harus sampai sejauh itu, karena tidak mungkin kalau tidak ada backing ya dengan jumlah yang fantastis seperti itu. Dan pencekalan itu bukan hanya bagi si oknum yang terindikasi kuat terlibat, tetapi juga dengan keluarganya. Kak Riki bilang ada gerbong panjang dan kabarnya juga ada 2 artis besar yang terlibat dalam. Saya nggak tahu, itu bagian ranah hukum. Tapi dari Komisi 6 DPR RI sendiri hari Selasa tanggal 2 April 2024 pukul 14.39 telah ditetapkan dibentuk Panja Khusus PT Timah, panitia kerja. Jadi untuk penegakan hukum itu ada di institusi Kejaksaan Agung, kepolisian, KPK dan seterusnya ya yang terlibat. Tapi kita sebagai tugas pengawasan, kita membentuk panitia kerja yang itu juga nanti bukan hanya fokus pada pengungkapan rantai gerbong kasus itu. Kasus itu ya akan kita telisik. Tetapi seperti juga di kasus Jiwasraya dan Asabri. Tetapi juga kan tidak cukup. Lalu solusinya apa begitu? Bagaimana dengan penanganan misalnya kerusakan lingkungannya? Itu kan juga harus ada penanganan. Nah, bagaimana kemudian hal-hal lain dalam sistem tata kelola tambang kita ya, karena kalau ini kita bisa menemukan, ini kan udah kelihatan nih si dalam tanda kutip mafianya lah gitu ya, udah kebongkar, sekalian dibongkar semuanya, sekalian kita buat suatu perencanaan kerja yang baru. Kalau tata kelola tambang Indonesia ini bisa sesuai, dibalikin lagi ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, nggak susah kita. Nggak susah, orang semua tambang kita apa sih yang nggak punya? Semua kita punya. Emas, timah, nikel, biji besi, apa yang nggak punya? Kalau saya ditanya, ya nggak punya laki. Kayaknya curhatnya. Karena kan sakit hati nggak sih Kak ngelihat keluarga dari tersangka flexing, namun hartanya itu akhirnya nggak, harta itu pasti di. Dan yang kedua ya, pertama kemarin secara saya menyampaikan, karena memang sudah saya sampaikan terbuka, bisa dilihat di IG saya @rike_diah_p, karena ini pernyataan penting, mohon dukungannya, karena untuk kami yang menyuarakan seperti ini, dari beberapa yang pengalaman saya, bukan berarti nanti kita tidak ada intimidasi, bukan berarti kita tidak ada ancaman, kemungkinan itu ada, kemungkinan itu ya, tapi dengan dukungan dari publik insya Allah ya. Saya mohon perlindungan sama Allah dan sama rakyat lah gitu ya. Nah itu bukan hanya pencekalan, tetapi juga ada penelusuran sampai tindak pidana pencucian uang dalam bisnis-bisnis yang tidak ada kaitannya dengan timah. Itu tetap harus dibongkar gitu. Dan setelah itu biasanya kita mendesak untuk sita aset. Dari Karika sendiri ngelihat peluang dari keluarga untuk ikut terseret juga berapa persen? Itu bagian ranah hukum, saya nggak tahu ya. Saya dan juga tidak, bukan kapasitas saya untuk mengatakan itu gitu. Tapi intinya pelajaran berharga untuk kita semua, harta jabatan nggak dibawa mati lah gitu. Kak, izinnya soal yang kemarin ada aduan juga tuh pendekar hukum yang datang ke Kejaksaan Agung untuk minta Kejaksaan Agung agar semua saksi dan yang bakal di PHPN
Nah ini dia juga menyebut nih kalau seharusnya nih maaf Kak, anggota DPR ini juga mengesahkan pengesahan perampasan aset Perampasan gitu. aset. Oh ya, itu ada mekanismenya kan. Itu untuk jadi undang-undang itu diajukan. Yang mengajukan siapa? Pemerintah. Draftnya pemerintah masuk, nanti disahkan masuk ke dalam namanya program legislasi nasional. Ini kan Oktober udah berakhir. Udah akhir jabatan kita. Di dalam kurun waktu tinggal berapa bulan nih? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 bulan cukup nggak untuk membahas undang-undang perampasan aset, atau kita akan mulai nanti di periode yang akan datang. Dan itu keputusan bukan hanya DPR. Baca undang-undang dasar, yang namanya undang-undang itu adalah kerja bersama antara eksekutif dan legislatif. Betul dibahasnya di DPR, tetapi itu bisa usulan pemerintah, bisa usulan dari DPR, bisa usulan dari masyarakat. Masyarakat juga bisa mengusulkan masuk di dalam program legislasi nasional long list 5 tahunan, nanti ditetapkan jadi program legislasi nasional prioritas 1 tahunan. Nah, kalau mau desak dari sekarang sama-sama supaya masuk ke dalam program legislasi nasional tahun depan. Saya nggak agak pesimis kalau dalam 5-6 bulan ini untuk undang-undang sebesar dan sepenting ini kita tergesa-gesa. Saya nggak mau juga tergesa-gesa kan. Di tengah situasi ada sengketa pilpres, pileg begitu, ya kan? Siapa yang mau ngerjain? Tadi aja rapat tinggal 4 orang. Ya, yang tidak terpilih lagi apa masih mau mengerjakan? Itu kan juga perlu diperhitungkan. Jadi butuh kajian, dan nanti isinya juga harus di-share ke publik secara baik, ada keterbukaan terhadap publik. Nah, ini bukan persoalan, kalau saya setuju ya, tapi kan bukan undang-undang itu bukan ditentukan oleh satu orang, dan yang ngebahasnya bukan hanya DPR. Jangan cuma DPR yang didesak, pemerintahnya juga didesak, terutama pemerintah baru nanti ya, yang nanti kalau sudah resmi dilantik. Kejagung sendiri ancam hukuman 20 tahun dari kakak pribadi, setuju kan 20 tahun atau minta seumur hidup? Atau kalau proses hukum kan bukan setuju tidak setuju dikumpulkan, itu proses hukumnya kawal terus oleh masyarakat. Nanti kalau ada persidangan, persidangan itu benar-benar harus terbuka dan kita awasi sama-sama gitu ya. Apakah bisa kan, beberapa kita karena pantauan dari publik, alhamdulillah ya akhirnya terungkap. Tapi saya juga mau titip pesan, bukan hanya timah loh. Udah beberapa udah mulai tahapan hukumnya naik. Kasus korupsi Taspen itu dengan aset kurang lebih 300 triliun. Nah, gede juga kan itu. Nah, uang mana yang hilang nih? Uang jaminan hari tuanya, apakah uang dana pensiunnya? Dan ini menyangkut orang yang kerja bukan uang APBN kan, potongan gaji tuh sama potongan upah. Saya titip juga untuk memantau persoalan ini bersama gitu. Jadi nggak tahu kapan selesainya kasus kayak gini, tapi ya mungkin juga ini hikmah dari Ramadan ini, dan kenapa saya kepilih lagi kan. Mudah-mudahan saya bisa tetap amanah, doakan gitu, dan bisa terus berjuang dengan dikawal juga oleh teman-teman infotainment. Terima kasih selama ini telah membantu perjuangan saya dan nggak bosan datang ke rumah ini ya, dan tolong nanti buka jangan terlalu banyak bagi-bagi yang lain. pesan buat Kejagung yang udah membongkar kasus. Terima kasih untuk Kejaksaan Agung, mudah-mudahan terus bisa konsisten membongkar kasus-kasus yang selama ini tertutup dan ditutupi tabir gelap ya. Tetap semangat semua jajaran Kejaksaan Agung, tapi juga untuk ada beberapa kasus lain yang tidak bombastis tetap juga harus penegakan hukum ya. Jangan karena ini kasusnya besar baru serius. Kasus yang kecil juga tetap aja itu juga harus mendapatkan perhatian. Justru kasus yang korbannya adalah orang-orang kecil, penegakan hukum itu harus memenuhi rasa keadilan publik. Oke, terakhir mungkin pernah ketemu Udah, sama terakhir. Sandra Dewi? Sosoknya mungkin. Saya tahu yang sudah ketemu lakinya. Gimana?